Berpikir mendalam itu bagus, tapi terlalu dalam negatif. Berpikir mantap itu bagus, terlalu mantap negatif. Berpikir kritis kreatif bagus, tapi overthinking, kayak overdosis itu kan, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertimbangan itu negatif. Makanya istilahnya over. Persis seperti kata Konfusius, hidup kita itu sebenarnya sederhana, kitalah yang membuatnya rumit. Garis-garis besar hidup ini kan sederhana. Kalau sakit ya berobat, kalau lapar ya makan, kalau ngantuk ya tidur, kalau lelah ya istirahat. Kalau banyak sekali hal-hal sederhana, tapi kita sendiri yang bikin rumus yang rumit. Makan harus 3 kali misalnya, dengan pertimbangan ABCD. Nanti kita sebenarnya sudah lapar tapi belum jam makan, akhirnya tidak berani makan, akhirnya perutnya sakit. Itu contoh sederhana. Kita itu sering merumitkan situasi. Sudah lelah ya saatnya tidur, tapi kadang-kadang kita ini terlalu idealis. Tapi kan waktu adalah berharga, kalau tidak kita manfaatkan, akhirnya kita istirahat itu kan bisa nanti dulu. Kita sendiri yang bikin rumit. Nah, itu jenisnya overthinking. Jadi, overthinking itu satu keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir tanpa dibarengi problem solving. Pertimbangan terus itu kayak kalau kita rapat tidak ada keputusannya, itu kemungkinan sudah overthinking. Kalau begini gimana, kalau begitu gimana, terus kalau begini, kalau begitu, akhirnya nggak menyimpulkan. Ini namanya overthinking. Nah, jadi kalau diringkas, overthinking itu berhubungan dengan berpikir yang tidak perlu. Ada banyak hal yang tidak perlu dipikir. Misalnya, ini jam 9:04, saya kok lesu ya Pak, kok bolak-balik menguap ya Pak. Itu kan kamu tidak perlu mikir panjang, ya sederhana, kamu ngantuk, selesai tidur saja beres. Tapi kadang-kadang dalam hal-hal seperti ini, kita itu sering malah mikir itu, mengapa ya kok saya ngantuk jam 9, sementara ada orang ngantuk jam 12. Apakah saya ini ya kok, akhirnya dipikir mungkin bisa bikin seminar nasional untuk bahas itu. Kadang-kadang coba teman-teman cermati ya tema-tema kajian, seminar di seputar kita itu mungkin banyak hal yang ngapain itu dibahas. Jadi nggak usah terlalu dalam, semua orang juga sudah tahu kok. Nah itu berpikir yang tidak perlu, jenisnya overthinking, atau berpikir yang tidak tepat. Jadi harusnya yang dipikir bagian apanya, tapi kita malah mikir bagian yang lain, itu namanya tidak tepat. Jadi misalnya membahas tentang pengadilan, ada orang dituduh, kemarin saya lihat itu kan, malah yang dibahas tentang jilbabnya. Mengapa ya? Kok sekarang pakai jilbab? Kira-kira dulu pakai jilbab enggak sebelum jadi tersangka? Itu diskusinya rame dan enggak selesai. Itu namanya kan enggak. Kalau urusan pengadilan dibahas tentang ini, ditegakkan benar enggak hukum ini, adil enggak hukumnya ini. Tapi banyak hal-hal kecil yang enggak penting, kadang-kadang porsinya lebih besar. Apalagi era post-truth hari ini, kita sering berpikir tidak tepat. Nah, terus berpikir terlalu banyak. Jadi berpikir terlalu banyak itu ya sebenarnya ini urusan sederhana saja, simpel saja. Kita saja yang nambah-nambah variabel, terus jadi meluas kemana-mana. Sebenarnya ini sederhana urusannya, suka atau tidak suka. Tapi terus melebar kemana-mana. Urusan sosial lah, politik masuk lah, ekonomi lah, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sederhana, ada orang bercanda. Tapi terus macam-macam, bahas psikologi juga, bahas. Nah, ini namanya berpikir terlalu banyak. Itu juga jenis overthinking. Jadi, mikir yang tidak perlu, mikir yang tidak tepat, mikir yang berlebihan. Nah,
Ciri-cirinya ini, kalau teman-teman ingin meneliti diri kita sendiri ya, saya tuh masuk overthinking enggak, Pak? Yang pertama apa? Terlalu banyak merenung. Merenung bagus, tapi kata-kata terlalu itu membuat jelek. Itu kayak mahasiswa baru belajar filsafat itu sidik-sidik, oh ini harus saya cari filsafatnya ini Pak, oh ini harus saya renungkan filosofinya ini Pak, nanti apa saja di filsafat itu, segala hal di filsafat ya, ini nanti jatuhnya terlalu banyak merenung. Kalau punya temen yang sukanya begini, kalau diajak diskusi bisa panjang ngomongnya, pertimbangannya macam-macam, renungannya banyak, itu kemungkinan jatuh pada overthinking. Apalagi kalau merenung saja, tidak ada keputusannya, tidak bisa ngambil keputusan. Jadi pertimbangan ini, pertimbangan itu, kalau ini begini, kalau ini begitu, itu saja. Terus tidak bisa lanjut, berarti keputusannya apa, itu tidak bisa. Nah ini ciri kedua, berarti kita jatuh pada overthinking. Yang ketiga, terlalu banyak menebak-nebak, mengira-ira, atau kalau bahasa Inggrisnya what if. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Saya mau sih kerja di situ, tapi nanti kalau saya sakit gimana? Kalau saya pas halangan ini gimana? Kalau nanti bosnya marah gimana? Kalau ada tawaran lebih bagus besok gimana? Kalau what if? Akhirnya ya kesempatannya lewat. Saya siap sih Pak menikah dengan calon saya ini, tapi kalau besok saya mengecewakan dia gimana? Kalau saya tidak cocok dengan keluarganya nanti gimana? Wong saya belum terlalu mendalam sama keluarga. Kalau nanti kebetulan saya dipecat dari pekerjaan saya, apa istri saya nanti mau Pak? Kalau saya, pokoknya what if-nya banyak, berandai-andai sampai jauh, sampai rumit. Nah ini kemungkinan kita punya karakter overthinking. Jadi terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Akhirnya terus tidak jadi nikah-nikah sampai tua, mikirnya terlalu panjang. Mikirnya terlalu macam-macam. Nah yang keempat, ingin sempurna dalam segala sesuatu. Jadi kalau melihat sesuatu itu selalu dianalisis, dicari sampai hal detail paling kecil. Nanti begitu ada kurangnya, ada kelirunya, ada lemahnya, terus dicendangi, wah ini keliru, ini kurang, ini tidak pas. Kemudian diteliti lagi, wah ini kurang, ini keliru, ini tidak pas. Wah terus begitu. Dia nyari yang perfect. Kemungkinan orang-orang yang selalu mencari kesempurnaan akan jatuh pada overthinking, berpikir berlebihan tadi. Jadi ini ciri-cirinya. Jadi silahkan teman-teman mungkin menelaah dirinya. Biasanya yang apalagi yang sedang asik belajar filsafat itu tidak sadar jatuh pada overthinking ini. Filsafat itu penting, berpikir merenung itu bagus, tapi tentu saja untuk hal-hal yang esensial, untuk hal-hal yang penting memang pokok dalam hidup ini. Tidak segala hal harus direnungi secara dalam, secara filosofis. Mau makan saja diskusi filsafat dulu. Mengapa kok kita makan sore hari ini? Makannya kok makan nasi, masih apa tidak bisa makan yang lain? Filosofinya apa makan nasi itu? Pokoknya apa-apa dibahas sampai sedalam itu namanya overthinking. Nah, biasanya ini ada teorinya, overthinking itu sering kita lakukan tentang masa depan kita. Nah, masa depan ini itu yang paling besar, paling sering. Apalagi teman-teman yang mahasiswa itu mesti lebih sering berpikir tentang masa depan, melakukan spekulasi-spekulasi, prediksi-prediksi, khayalan-khayalan tentang masa depan. Kalau saya jadi begini nanti gimana ya? Kalau saya jadi begitu gimana ya? Aku sukses nggak ya? Kira-kira yang mau nikah sama aku siapa ya? Anakku besok berapa ya?
Aku bisa ndak ya punya mobil sekian, aku punya. Nah ini sampai kita sumpek sendiri, gelisah sendiri. Ah ini overthinking namanya. Jadi kita terlalu berlebihan merancang masa depan, mereka masa depan, dan lain sebagainya. Atau yang kedua, kita overthinking, mikir dalam karena kata orang. Kata orang itu nuruti komentarnya orang, nuruti pandangannya orang. Terus kita mikir, wah enaknya gimana ya, baiknya gimana, bagusnya gimana. Nah ini overthinking. Ya, misalnya ngaji filsafat ini, kemarin waktu masih suara saya saja, masih rekaman saja, orang-orang banyak, Pak, Mbok yo kelihatan wajahnya, kelihatan yang ngomong gitu loh Pak, biar meskipun online kita tahu Pak Faiz seperti apa. Mungkin terus teman-teman takmir mikir, saya mikir, ya mungkin teman-teman itu nyamannya kalau ketemu saya. Begitu sekarang Zoom, tampil wajah saya, nanti rame lagi komentar orang, Pak, mending kayak kemarin deh rekaman saja lah Pak. Kalau pakai wajah gini, pakai Zoom gini, nanti banyak distraksi, suara-suara masuk, jadi kacau ini Pak. Terus kita mikir lagi, wah terus gimana ya enaknya. Loh, ini kata orang ini kalau jadi pertimbangan kita terus bingung, lama-lama mungkin jadi waduh, iya ya ngaji ini apa. Nah, ini ya kita mendengarkan kata orang sekali dua kali tidak masalah, tapi kalau terus-terusan kita tidak jalan aktivitas kita. Usul oke. Oh, kalau kita rapat itu loh, usul oke, tapi kan kita tidak memberikan waktu rapat sepenuhnya untuk usul. Harus ada momen ketika kita memutuskan. Kalau mendengarkan kata orang terus, tidak putus-putus, ini overthinking kita. Nanti kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau sudah kalau itu bisa macam-macam. Sudah. Kata orang itu bisa macam-macam. Sudah. Itu persis ceritanya Nasruddin dulu kan, ketika dia sama anaknya ke pasar, berdua bawa satu keledai, begitu keluar rumah, keledainya dinaiki oleh Nasruddin, anaknya nonton, orang komentar, oh orang tua kok nyari enaknya saja, ndak sayang sama anaknya. Nasruddin pun turun, gantian anaknya yang naik keledainya, dia yang nonton keledainya. Ada lagi orang komen, wah itu anak ndak berbakti, masa orang tua kok disuruh jalan, dia malah yang naik keledai. Akhirnya rundingan, ini enaknya gimana, ya sudahlah kita naiki berdua sajalah keledainya ini, dinaiki berdua. Orang juga komentar, oh dasar orang ndak punya utak, ndak punya akal, wong keledai sekecil itu dinaiki berdua, ndak punya rasa belas kasihan sama sekali. Akhirnya ya rundingan lagi, gimana ini enaknya nak, ya sudah kok kita turun saja berdua. Akhirnya dua-duanya turun, keledainya ditonton. Itu pun orang masih komentar, oh ala dasar orang ndak pinter, ndak cerdas, wong yang bawa keledai terus malah cuma ditonton, ndak dinaiki. Oh itu kan kalau kita dengerin orang komen ndak selesai. Harus ada momen ketika kita putuskan, oke, ya memang keputusan kita mungkin ndak perfect, tapi kalau ndak segera kita putuskan, kita akan jatuh pada overthinking. Nah itu kata orang. Ada juga kita sering overthinking tentang detail. Ini biasanya yang perfeksionis. Melakukan apa saja harus benar, tepat, lurus, sesuai sampai hal paling kecil. Nah ini tentang detail namanya. Nah ini juga sering membuat kita habis waktu hanya untuk mikir. Misalnya mau kuliah saja dirancang sampai detail, nanti ini aku kalau kuliah berangkat jam sekian, berarti mandinya jam sekian. Bajuku yang siap baju apa ya? Enaknya baju apa? Besok kalau ketemu yang saya taksir itu sukanya baju ini, tapi baju ini sedang dicuci, harusnya baju apa? Detail. Nanti pakai minyak wangi apa? Nanti sampai detail dirancang. Terus waktu kita habis. Nah, ini biasanya orang-orang yang perfeksionis. Jadi waktunya habis untuk mikir, mencari yang presisi, tepat untuk segala hal. Tidak hanya untuk yang utama-utama, yang hal-hal kecil yang tidak penting pun dia inginnya persis pas. Nah, ini sering membuat kita overthinking.
Nah, ini beberapa tips agar kita tidak terjebak overthinking. Yang pertama, jangan dijadikan kebiasaan. Jangan dibiasakan overthinking. Kalau kita sadar, wah ini aku terlalu banyak mikir ini, wah ini aku terlalu banyak pertimbangan ini, akhirnya tidak jalan-jalan, ya sudah, kita off dulu. Jadi, dan kita usahakan tidak sering-sering begitu. Karena kalau jadi kebiasaan, nanti ada apa-apa sedikit kita overthinking, ada apa-apa sedikit kita overthinking. Yang kedua, sikapi segalanya secara biasa saja, wajar-wajar saja. Ya, kalau memang urusan besar, diselesaikan, diuraikan dalam bagian-bagian kecil, kita selesaikan satu demi satu, setahap demi setahap. Ya kayak naik tangga tadi loh, wah ini urusannya sampai masa depan ini, ya kita selesaikan dulu yang di depan mata, kita selesaikan dulu yang mahasiswa kuliahnya, nanti baru kalau kuliahnya selesai mikir kerjaan, kalau kerjaan sudah dapat mikir istri, setelah itu mikir membahagiakan orang tua, setelah itu mikir betul. Kalau dicampur semua jadi satu dengan judul hidup dan masa depanku, kita akan overthinking pasti. Yuk diawali pelan-pelan saja, setahap-setahap saja. Ada kalanya penting bagi kita untuk mengambil sudut pandang yang baru. Kadang-kadang memang perspektif tertentu itu membuat masalah-masalah baru. Nah, sehingga pikiran kita tidak selesai-selesai, muter bulet di situ. Nah, itu kadang-kadang kita perlu menarik diri. Sudahlah, saya pandang secara berbeda. Nyari cara pandang baru yang lebih segar terhadap masalah ini. Misalnya urusan kuliah, teman-teman mungkin ada yang terancam DO, sudah semester 13, besok 14, proposal saja belum, dan kita gelisah di situ mati-matian. Waduh, ini hancur duniaku, masa depanku rusak. Nah, itu karena mikirnya mungkin hanya dari sudut pandang kuliah yang ke DO. Tapi mungkin kalau kita keluar sebentar, melihatnya dari perspektif berbeda, bisa jadi kita tidak segalau itu. Mungkin, oh iya ya, wong yo banyak kok orang itu yang tidak lulus kuliah tapi sukses. Ada juga yang ke DO tapi terus berhasil di bidangnya. Ada juga yang, nah ini sudut pandang baru namanya. Mungkin kita menemukan solusi dari situ, tidak dari perspektif awal tadi yang membuat kita panik. Diputus pacar misalnya, wah kita gelisah gimana biar dia tidak mutus aku, gimana biar dia tetap bersama aku, gimana biar dia, kita stres mati-matian. Mungkin kita tidak nemu jalan sudah kalau bareng dia. Nah, tapi dari sudut pandang yang berbeda mungkin jadi lebih positif. Alhamdulillah aku bisa konsentrasi kuliah, lebih baik aku sekarang bisa nambah ibadah dan lain sebagainya. Ini namanya sudut pandang yang baik. Yang keempat, latihan mendisiplinkan diri. Jadi ayo, bahkan pikiran pun seperti saya bilang tadi ya, ayo kita kontrol. Di peran apa yang harus dia mainkan, apa yang harus dia pertimbangkan, dia lakukan. Kita yang bilang stop and go, sudah, titik. Sekarang keputusan di tanganku, tugasmu hanya memberi pertimbangan. Nah, ini kita yang kontrol. Kita latihan disiplin. Saya beri waktu, wahai pikiranku, 15 menit untuk menyelesaikan ini. Kalau memang tidak bisa, ya berarti memang perlu ada perspektif yang berbeda. Tidak usah bulat terus di situ. Nah, ini penting latihan begini ini untuk pikiran kita. Dan jangan mudah terdistraksi. Jangan mudah tertarik perhatian pada fokus yang lain.
Ini yang saya pikirkan hanya aspek ininya saja, nanti aspek yang lain nanti dulu. Kalau yang ini selesai atau yang ini buntu, baru ganti ke aspek yang lain. Ini namanya latihan disiplin dalam berpikir. Kemudian bersikap positif dan optimis. Jadi jangan serba negatif. Kita overthinking tadi sebagian besar karena cara berpikir kita yang negatif. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau nanti terjadi ini apa kita bisa? Kalau itu yang membuat orang terjadi overthinking. Mari kita optimis, positif, bahkan mari gembira dan bahagia. Ini akan membantu kita menaklukkan overthinking. Yang terakhir, ayo hidup di masa kini. Jangan dibelenggu oleh masa lalu atau selalu dicemaskan oleh masa depan. Ini yang membuat kita overthinking. Cemas oleh masa depan, menyesal karena masa lalu. Ini membuat kita tidak move on. Mari hidup di masa kini. Hidup di masa kini kita nikmati, kita terima apa yang kita miliki hari ini. Ini akan jadi kunci kebahagiaan kita dan kunci yang membuat kita lepas dari overthinking. Jadi teman-teman, malam hari ini kita belajar 2 hal yang semoga kita masih bisa mengontrolnya, yaitu insecurity dan overthinking. Dua-duanya ini sebenarnya alami, manusiawi, ada dalam diri kita, asal tidak berlebihan. Berpikir itu kan malah sesuatu yang memang jadi penciri kita, tapi terlalu banyak berpikir jadi negatif. Orang itu tidak sombong, rendah hati, itu bagus. Tapi kalau berlebihan, jatuh pada insecure, sampai rendah diri, ya jadi negatif. Jadi rumusnya semua yang kita bahas di bulan ini sebenarnya seperti self-love agar tidak jatuh pada egoisme. People pleaser agar tidak jatuh pada pamrih-pamrih pribadi, meskipun tetap berbuat baik pada orang lain. Jadi semua tema kuncinya ada pada batasnya. Jadi kita harus tahu batas. Kuncinya di situ. Jadi kunci kebahagiaan hidup kita, baik dengan rumus untuk tidak terjebak pada overthinking, tidak terjebak pada insecurity, tidak terjebak pada people pleaser, atau tidak membenci diri tapi mencintai diri. Kuncinya adalah pengenalan kita pada batas-batas. Akibatnya apa sih kalau kita ini overthinking? Efeknya antara lain ya yang pasti hidup jadi tidak asik, jadi tidak menyenangkan. Jangankan kita yang overthinking, kita punya teman saja yang serba overthinking, itu kan tidak asik. Jadi diajak apa-apa itu terus diseriusi terus. Kita ngomong iseng, dia serius mendalam. Kita bergurau, dia serius mendalam terus. Hidup jadi tidak menyenangkan. Ya kadang-kadang memang kayak kita bersenda gurau dengan teman itu ya guyonannya itu ya kadang tidak masuk akal, kadang absurd, kadang tidak nyambung, ya tidak masalah. Yang penting ketawa bareng, senang. Tapi begitu ketemu orang-orang yang overthinking ini, itu nanti dianalisis. Oh, tidak masuk akal itu, masa begitu? Tidak, ya. Hidupnya jadi tidak senang. Jadi waktu habis, tegang, lelah, tidak bisa tidur nyenyak, selalu kepikiran. Kepikiran itu dalam istilah Jawanya. Jadi istilah Jawa ada istilah kepikiran. Kepikiran itu berarti jadi bahan pikiran terus-menerus. Dan itu pasti tidak menyenangkan.
Nah, yang kedua, banyak aktivitas jadi tidak maksimal. Mengapa tidak maksimal? Kita susah untuk fokus dan konsentrasi. Pikiran kita kemana-mana terus. Mikir A, kita kaitkan dengan B, kita kaitkan dengan C, kita terus begitu. Jadi akhirnya kegiatan-kegiatan kita jadi tidak maksimal, tidak to the point. Bahkan kita mungkin sulit berinteraksi dengan orang lain karena gaya kita tadi. Kenapa? Karena kita sulit fokus, sulit konsentrasi. Kalau diajak ngomong misalnya, kita ngomong apa, teman kita nanggapinya apa. Karena mungkin dia overthinking, mengerti hubungannya yang diomongkan dengan ini, dengan itu, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, efek atau akibatnya overthinking adalah emosi yang naik turun terus, tidak stabil. Orang overthinking itu mudah marah. Mikir itu kan tegang. Kalau disinggung sedikit, dia bisa marah. Mudah gelisah. Termasuk insecure tadi yang kita bahas di babak pertama ngaji kita. Kemudian kadang-kadang mencari pelampiasan dari ketegangan, kegelisahannya. Ya di situ saya tulis misalnya lewat makanan. Makan itu ya karena mikir itu butuh energi, butuh fokus, kadang-kadang postingannya sambil nyemil. Kita makan, kita mikir sambil nyemil, mikir sambil minum, mikir sambil jadi bisa habis kopi bergelas-gelas, habis itu nanti kesehatannya drop. Kemudian kadang lewat postingan, nggak ada angin, nggak ada hujan, nanti postingannya marah-marah, postingannya apa. Atau pada orang lain untuk pelampiasan. Orang lain diserang, atau sebaliknya menjauh dari orang lain. Nah, ini efek-efek dari overthinking. Emosi kita jadi tidak stabil. Tentu saja orang lain jadi insecure, jadi tidak nyaman dekat dengan kita. Karena emosi kita yang naik turun. Yang keempat, kalau ini manifestasi fisiknya, jangan lupa pikiran itu, apalagi otak, itu kuncinya segalanya. Jadi ketegangan-ketegangan batin kita, pikiran otak kita itu ya bisa berefek pada kesehatan fisik. Ada gejala-gejala psikosomatis misalnya, pusing, nyeri, jantung berdebar-debar, sesak nafas, tensinya naik atau tensinya turun dan lain sebagainya. Ini gangguan fisik. Kepastian besar penyakit-penyakit dalam itu berhubungan dengan pikiran kita. Maka orang yang overthinking itu berarti orang yang pikirannya tegang terus. Tidak heran kalau orang semacam ini mudah terkena penyakit, imunnya turun karena fokusnya pada hal-hal macam-macam yang tidak penting tadi. Maka teman-teman, yuk hati-hati untuk tidak terlena, terlalu mantap, terlalu mendalam dalam berpikir. Ini fatwanya jadi unik ya, padahal ini ngaji filsafat itu biasanya mikir mendalam, tapi ini justru kalau dalam kasus overthinking ini mikirnya jangan terlalu dalam. Nah, manifestasinya sekarang, manifestasi ciri-ciri gejala-gejalanya. Kalau kita ini sudah overthinking, yang pertama adalah kita ini tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri untuk berhenti. Kita tidak bisa ngontrol pikiran kita. Kita jadinya, ya memang manusia itu punya rasa ingin tahu, tapi terus kita tidak bisa ngontrol sama sekali rasa ingin tahu kita. Ini kemungkinan nanti kita jatuh pada overthinking. Apa saja maunya direnungi, dipikir dalam. Filsafat berpikir mendalam bagus, tapi overthinking itu berpikir terlalu mendalam, jadinya negatif. Bukti selanjutnya kalau kita sudah overthinking itu,
kita melewatkan banyak hal dan kadang-kadang menyesal. Ngapain tadi waktuku terbuang untuk melakukan itu, sementara teman-teman sudah selesai tugasnya. Nah, ini terlewatkan banyak hal. Ini kalau ada mahasiswa nyusun skripsi, kemudian dia tipe overthinking, apa saja ingin perfect, detail, sempurna, mendalam, itu mesti tidak jadi skripsinya lama, karena dia mesti terus segala sesuatunya ingin dibahas secara rinci, rasional, dan mendalam. Kadang-kadang terus dia nyesel, temennya sudah lulus semua padahal kamu pinter kok tidak selesai-selesai. Wah, saya merasa masih kurang ini Pak, kurang itu Pak, belum masuk ini, saya ingin jadi begini begitu tapi belum Pak. Nah, tapi temennya yang tidak terlalu pinter nekat saja, pokoknya ono tulisannya bisa dibaca, dibantai ya tidak apa-apa sama pengujinya, yang penting lulus. Ah, dia lulus tapi kamu yang agak perfeksionis, overthinking malah lama, terlewatkan banyak hal. Mau ngelamar pacar saja kalau mikirnya pertimbangannya macam-macam, tidak selesai-selesai, ya nanti dilamar orang, baru nangis, baru menyesal. Nah, itu ruginya. Jadi buang-buang waktu untuk overthinking. Biasanya kita baru sadar kalau yang lain sudah menghasilkan sesuatu, sudah sukses, kita belum. Kita masih muter-muter saja, bulet di situ. Misalnya organisasi itu ya rapat demi rapat terus, tidak pernah diputus-putuskan. Keputusannya rapat hari ini adalah kita harus rapat lagi minggu depan, menyelesaikan diskusi yang tidak selesai hari ini. Nanti diskusi lagi, keputusannya gitu terus, tidak selesai-selesai. Itu namanya overthinking. Kemudian kadang-kadang overthinking itu nambah masalah baru. Jadi yang semula tidak ada masalah, karena dipikir, ditemukan, diangkat, ya dia jadi masalah baru ketemu. Wah, ada masalah nih. Ketika dipikir lagi, loh ada masalah lagi, terus begitu ya. Yang namanya hidup di dunia ini kan tidak ada yang sempurna, selalu akan ada masalah. Orang yang overthinking itu selalu terus masalah, masalah lagi, masalah. Kemudian ya orang yang overthinking ini biasanya ya bingung sendiri, pegang sendiri. Yang lain itu loh santai hidupnya, menikmati ngopi-ngopi, nonton TV, gitaran, santai bergurau di antara teman. Dia sendiri yang tegang, dia sendiri yang bingung apa-apa. Wah, itu tidak rasional, wah itu tidak masuk akal, wah itu perlu dianalisis secara fenomenologis, wah itu perlu, wah itu dalilnya mana itu, wah tegang terus dia. Nah itu kita bisa begitu, tidak ada santai-santainya. Jangan-jangan kita sudah jatuh pada yang namanya overthinking, atau kita sulit dan sering salah kalau membuat keputusan karena terlalu banyak pertimbangan. Jadi jangan dikira berlebihan pertimbangan itu selalu bagus. Kadang-kadang ya malah membingungkan. Di momen-momen tertentu ya kita kadang-kadang perlu tegas. Udahlah, kalau memang dipikir terus tidak ada selesai. Kita putuskan saja ini, nanti kalau ada masalah, ada resiko, kita tanggung bersama. Kadang-kadang perlu begitu. Tidak harus semuanya ditunggu diskusi sampai matang. Ya seperti saya bilang tadi, kadang-kadang kita ini merasa pas, cocok, yang lain bilang tidak cocok. Kita ladeni yang bilang tidak cocok, yang tadi sudah cocok, akhirnya komplain. Akan terus begitu, namanya hidup. Nah yang terakhir, cirinya kita ini sudah mengalami overthinking, itu kesibukan kita itu lebih banyak pada hal-hal yang kurang penting. Meskipun mungkin kita ngeyel, ini penting, tapi sebenarnya hakikatnya itu tidak penting. Jadi ngapain sih seandainya kita benar atau sukses di situ, terus manfaatnya apa, maslahatnya apa? Seandainya gagal,
rugi resikonya apa. Ini kan kita nggak pernah masuk ke situ. Kalau sudah overthinking itu inginnya perfect semua. Inilah yang sering jadi masalah. Jadi kalau ingin tahu kita sudah overthinking atau tidak, antara lain ya, apakah kita mampu mengendalikan pikiran, apakah kita ternyata sering melewatkan banyak hal dan sering menyesal. Apakah dari satu masalah ketika kita pikirkan lama-lama tambah lagi masalah, tambah lagi masalah. Apakah teman-teman kita pada santai, pada senang-senang, sementara kok aku sendirian yang tiap hari tegang, tiap hari bingung, tiap hari tidak nyaman. Itu jangan-jangan aku ini overthinking. Atau kita sulit sekali mengambil keputusan. Mau memutuskan ini tapi kok ya jeleknya di sini, mau memutuskan itu jeleknya di situ, alternatif ini keliru, alternatif itu tidak pas, alternatif itu lagi tidak cocok, terus begitu, tidak ketemu, jangan-jangan problemnya di kita yang overthinking. Atau pertimbangan-pertimbangan kita itu sebenarnya hal-hal sepele, hal-hal yang tidak penting. Misalnya, saya mau nikah sama kamu sih, tapi saya itu kalau tidur ngorok, gimana ya? Nah, itu kan sebenarnya antara urusan nikah yang agung, yang besar dibandingkan ngorok. Terus ini dibahas mendalam, diseriusi sampai gegara macam itu, namanya hal-hal yang tidak penting diutamakan. Ini kemungkinan kita overthinking. Jadi mari kita perhatikan ya, jangan sampai ya memang kita ini akademisi, para pecinta filsafat, suka ngaji, suka berpikir. Itu, mungkin teman-teman tidak hanya ngaji filsafat, juga di ngaji yang lain, di kajian yang beda-beda. Tapi hati-hati jangan terjebak overthinking. Karena overthinking, kalau sudah overthinking, konotasinya negatif. Nah, baik, sekarang kita lihat filsafat-filsafatnya. Ada banyak. Ini juga tokoh-tokoh yang mungkin next time kita bahas ya satu-satu yang belum dibahas. Kalau Buddha kelihatannya sudah pernah. Kata Buddha, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyakitimu sebesar pikiranmu sendiri ketika dia tidak dikontrol, tidak dijaga. Jadi pikiran itu kalau kita biarkan liar, dia akan membahayakan kita sendiri. Jadi pikiran itu kalau tidak kita kendalikan, dia bisa jadi senjata makan tuan. Dan ini mungkin dulu pernah saya jelaskan ketika membahas batas nalar. Jadi bagaimana pikiran-pikiran itu harus selalu kita kendalikan, karena dia bisa ganti menyakiti kita. Bahkan katanya filosof eksistensialis namanya Fyodor Dostoyevsky, kata beliau tuh, think too much is the disease. Orang yang terlalu banyak mikir, hakikatnya dia sebenarnya seperti orang yang terkena penyakit. Jadi ini berarti mikir berlebihan itu ya penyakit, harus disembuhkan. Kita harus bisa ngontrol pikiran, jangan sampai kita yang dikontrol oleh pikiran. Ini coba nanti direnungi oleh teman-teman. Bagaimana kita bisa ngontrol pikiran kita, bukan kita yang dikontrol oleh pikiran kita. Kalau dalam dunia tasawuf, ya kalau bisa pikiran kita itu dikontrol oleh kejernihan batin kita. Sehingga dia akan jadi panglima perang, dia akan jadi pasukan yang kuat dalam perjalanan kita menuju Tuhan, menuju Allah. Nah, dikuatkan oleh Pascal, filosof eksistensialis lagi, berpikir terlalu sedikit atau terlalu banyak tentang sesuatu sama-sama membuat kita kaku dan fanatik. Nanti dilanjutkan oleh Napoleon,
Kata Napoleon, take time to deliberate. Ya, silahkan gunakan waktumu untuk bebas berpikir, tetapi ketika waktu untuk bertindak tiba, stop thinking and go. Berhentilah berpikir dan jalanlah. Jadi, ya berpikirlah, tapi ambil waktu, beri batas waktu. Jangan terus-terusan mikir tanpa batas waktu. Kalau sudah saatnya bertindak, ayo bertindak. Jangan mikir terus, stop thinking and go. Kata Napoleon Hill, sama-sama Napoleon ya. Kalau Napoleon Bonaparte panglima perang Perancis, kalau Napoleon Hill ini penulis, motivator dari Amerika. Don't wait, the time will never be just right. Jangan menunggu. Menunggu itu dalam arti terlalu banyak pikiran, terlalu banyak pertimbangan. The time will never be just right. Waktu, situasi itu tidak bisa berubah benar begitu saja. Kita harus ada tindakannya, tidak hanya mikir. Dan menurut Martin Luther King Jr., kalau Martin Luther King ini beliau aktivis juru bicara gerakan hak-hak sipil. Nanti kapan-kapan kita bahas beliau, mungkin berhubungan dengan teologi pemerintah. Kata Martin Luther King Jr., you don't have to see the whole story, just take the first step. Jadi, engkau tidak harus melihat keseluruhan anak tangga. Cukup engkau ambil langkah pertama. Jadi, hidup ini kalau kita ibaratkan naik tangga, ya, tidak harus kita tahu ujungnya tangga itu nanti sampai mana. Yang penting kita mengambil langkah pertama menaiki tangga. Kalau terlalu lama mikir tentang tangga, tidak jalan-jalan. Nah, ini yang dimaksud overthinking tadi. Terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak pemikiran, terlalu banyak pendalaman, akhirnya tidak ngapa-ngapain. Kalau kita tidak ngapa-ngapain, tidak ada situasi yang berubah jadi lebih baik. Padahal tujuannya berpikir itu kan mencari solusi, menemukan jalan untuk agar hidup kita jadi lebih baik.